Lalu untuk membahas mengenai kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia dan penanganannya, kita akan berbincang dengan Sekjen ID Slamet Budiarto dan juga epidemiolog Pandu Riono. Selamat siang Pak Slamet, Pak Pandu semuanya. Selamat siang Mbak. Iya. Jadi tadi kan kita sudah mendengar ini ya, Bapak-Bapak, bagaimana kemudian tadi Pak Pandu meminta supaya diketatkan lagi, ID juga pengetatan lagi PPKM-nya. Saya mau ke Pak Slamet dulu, ini sebagai Sekjen dari ID, Pak Slamet. Dari siaran pers yang sudah kita terima Pak, kita sudah baca bahwa ID ini memohon ke pemerintah adanya pengetatan PPKM, kemudian percepatan vaksinasi, perlindungan nakes. Tapi kami tidak menemukan adanya yang kalimat yang mengarah ke lockdown. Nah, sebetulnya parameter apa sih Pak yang sampai dengan saat ini diamati oleh ID sehingga memohon pada pemerintah untuk mengetatkan PPKM tapi tidak mengarah ke lockdown secara total sebetulnya? Terima kasih. Sebetulnya saya meluruskan dulu, saya Wakil Ketua Umum ID, bukan Sekjen. Jadi begini, kalau kita mengamati pandemi COVID-19 dibanding di bulan November sama sekarang, itu sangat berbeda jauh. Di bulan Oktober, November, Desember, Januari di puncak, awal Februari puncak itu membutuhkan waktu 3-4 bulan. Nah, sedangkan yang sekarang ini hanya dalam waktu 2 minggu sudah mencapai puncak seperti di awal Februari sekitar tanggal 2. Itu sudah. Artinya apa? Virus ini adalah virus yang kemungkinan berbeda dengan virus yang di bulan Februari. Dan beberapa penelitian, salah satunya LIPI di Jawa Barat, 72% ada penelitian kecil, itu dari sequencing itu memang virus Delta. Nah, sebenarnya pemerintah sudah bagus melakukan PPKM, tapi sayang ada keteledoran dalam hal masuknya virus dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, karena penyebabnya itu, jadi sebenarnya ID sudah menilai PPKM-nya ini sudah bagus gitu loh. Masyarakat sudah tahu prokes dan lain-lain, tapi virusnya yang lebih ganas dan lebih infeksius. Kenapa infeksius? Karena hanya waktu 2 minggu sudah terjadi puncak seperti di bulan Februari, awal Februari atau akhir Januari. Jadi kami meminta PPKM-nya juga diperketat lagi, kemudian kita sudah lewat lah. Jadi menurut saya sih ini bukan dari mudik, tapi pemicunya adalah virus yang dari luar negeri masuk, yang sangat infeksius. Sehingga mudik itu hanya predisposisi atau bukan pencetus, pencetusnya adalah virus itu yang masuk. Nah, kami menginginkan bahwa pemerintah PPK-nya diperketat karena ini sudah lewat nih. Orang asing yang masuk Indonesia segera dilakukan lockdown misalnya kan. Nah, kemudian kami juga meminta kepada pemerintah agar kami dokter-dokter yang menderita COVID-19 juga mendapat tempat. Ada laporan beberapa dokter meninggal karena tidak mendapatkan tempat di rumah sakit. Kemudian satu sisi lain, vaksin sampai hari ini yang 2 kali, jadi hitungan kita bukan sekali ya Mbak, tapi 2 kali itu baru mencapai 12 juta. Dan kami melihat juga pemerintah mulai mengendorkan di perkantoran-perkantoran. Untuk di Jabodetabek ini sekarang, itu posisinya sudah overload. Sudah tidak mungkin rumah sakit bisa menyelesaikan dan pandemi menerima ini. Itu ya. Baik. Tapi Pak Slamet, dari siaran pers dan juga tadi dari perkataan Pak Slamet, artinya dari pihak ID pun belum melihat segala urgensi ini bisa mengarahkan untuk memohon pemerintah supaya melakukan lockdown. Masih pengetatan PPKM yang seperti sebelumnya berarti Pak Slamet? Ya, jadi begini, PPM Mikro itu dari beberapa kacamata kan berbeda. Kalau di Jakarta kan tidak mungkin hanya Jakarta saja. Berarti Jakarta dan sekelilingnya. Tidak mungkin kalau di Jakarta hanya di Jakarta saja. Jadi PPKM Mikro ini harus dilakukan redefinisi ulang, artinya dalam skup apa. Dan kami memang mengusulkan untuk kalau di daerah Jabodetabek yang sangat besar, mobilitas tertinggi di Indonesia, ini lebih besar lagi. Tidak hanya di Jakarta.
Baik, baik, baik. Artinya redefinisi ulang ya mengenai makna dari PPKM itu sendiri. Jangan sampai dengan saat ini masyarakat mungkin sudah terlena, terbiasa dengan PPKM, jadinya lebih santai gitu ya Pak Slamet. Nah, membicarakan soal masyarakat, ini saya mau ke Pak Pandu nih. Pak Pandu, kalimat dan juga kata-kata herd stupidity ini sampai viral di media sosial, Pak. Elaborasinya dengan kondisi sekarang bagaimana Pak? Karena Pak Pandu melihatnya setuju sekali bahwa kita sekarang ada di kondisi kebodohan komunal nih Pak Pandu. Iya, jadi bukan bodoh dalam pengertian bodoh ya, tapi bebal lah. Jadi sudah diberitahu tapi tidak mau tahu. Jadi semacam ketidakpedulian di semua elemen bangsa ini, termasuk pemerintah, termasuk semuanya lah. Jadi pandemi ini kan dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi perilaku manusianya dan karakteristik virusnya. Jadi kedua ini yang memicu kenapa lonjakannya demikian dahsyat ya. Pertama, perilaku manusianya itu biasanya memang kalau ada peningkatan aktivitas mobilitas yang sangat masif yang terjadi selama bulan Ramadan dan pada bulan Syawal kemarin itu menjadikan risiko penularannya meningkat. Kemudian dipengaruhi oleh karakteristik virusnya sudah berubah. Jadi karakteristik itu yang terbaru yang kita sebut sebagai varian itu lebih mudah menular. Sehingga kalau terjadi keduanya, makanya terjadilah peningkatan di beberapa tingkat aktivitas yang tinggi seperti di Kudus, di Bangkalan, kemudian menyebar hampir di seluruh kota-kota di Pulau Jawa ini. Itu mengindikasikan bahwa kita semuanya abai, kita semuanya tidak peduli, ya kan? Walaupun sudah ada upaya, tapi upayanya tidak pernah dipastikan terjadi. Ini yang menurut saya jadi karena itulah saking keselnya saya mungkin ya mengatakan wah ini sih herd, kita kan maunya kan herd immunity dengan vaksinasi. Ya udahlah kita nggak akan pernah mencapai herd immunity, tapi paling tidak sekarang kita dalam fase yang kita sebut sebagai herd stupidity. Jadi semuanya memang tidak peduli. Ini yang menurut saya kalau kita tidak mengajak masyarakat, kalau pemerintah juga tidak melakukan banyak upaya yang lebih ketat. Karena kan esensinya mau namanya PPKM, mau namanya PSBB, mau namanya lockdown, itu sebenarnya esensinya sama dengan istilah pembatasan aktivitas penduduk. Jadi kalau itu sudah dipegang, lakukan dan implementasikan supaya penularannya tidak meluas. Karena selama ada pergerakan atau peningkatan aktivitas penduduk, maka virus itu akan berisiko menularkan. Virus ini tidak bisa jalan, dia akan mengikuti kemana manusia itu bergerak. Jadi manusia itu juga yang harusnya sadar bahwa kita semua harus segera stay at home ya, menjaga menggunakan masker, menjaga jarak, semuanya kan sudah diajarkan, tapi semuanya menurun. Banyak sekali kita lihat bahwa tidak ada yang mau lagi pakai masker dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya meningkatkan risiko penularan. Baik, baik Pak Pandu.